Yang menjadi penggugat adalah Wiwi Astuti binti Teguh yang menjadi penggugat, dan yang menjadi tergugat satu adalah Simon Adima sebagai suami, dan tergugat dua adalah Sonia Manafe sebagai istri pertama dari Simon Adima. Nah, gambaran tentang kasus ini adalah mengintervensi keputusan hakim terhadap putusan yang sudah diputuskan terlebih dahulu, karena dalam proses pembagian harta berdasarkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama memutuskan bahwa dalam pembagian harta tidak bergerak, tergugat satu dan tergugat dua mendapat pembagian harta sebesar 1/4, sedangkan penggugat mendapat pembagian harta sebanyak 1/2. Dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau putusan tingkat pertama tersebut, maka Wiwi Astuti sebagai penggugat mendapat 1/2, sehingga membuat tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan upaya hukum selanjutnya untuk mengajukan perkara hukum ini kepada Pengadilan Tinggi Agama Kota Kupang dan mendapat putusan, yaitu dalam pembagian harta gonok ini yang awalnya mereka mendapat hanya 1/4 dirubah menjadi ketiga pihak yang berperkara tersebut hartanya dibagi sama rata, yaitu masing-masing adalah mendapat 1/3. Nah, dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, penggugat atau Wiwi Astuti tidak menerima putusan tersebut, sehingga Wiwi Astuti mengajukan upaya hukum selanjutnya kepada Mahkamah Agung, yaitu pengajuan hukum pada tingkat kasasi. Nah, pada Mahkamah Agung berdasarkan perkara tersebut, maka setelah mempelajari kasus tersebut, Mahkamah Agung menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Wiwi Astuti sebagai penggugat. Nah, dalam kasus ini seharusnya apabila penggugat tidak menerima putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, seharusnya penggugat melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu dalam bentuk peninjauan kembali. Nah, dalam kasus ini penggugat malah mengajukan kembali gugatan yang bersifat intervensi terhadap putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang akan diberlakukan. Berdasarkan perkara tersebut, jika kita melihat dari pertimbangan hakim, maka dalam menetapkan putusan yang menjadi pokok pertimbangan adalah bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mengajukan gugatan perbaikan amar putusan terhadap putusan nomor 76/PDT.G/2020 Pengadilan Agama Kupang yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor 1/PDT.G/2021 Pengadilan Agama Kupang Jumbo, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 877/A/AG/2021 dinyatakan non eksekutable berdasarkan penetapan nomor 2/PDT.X/2022 Pengadilan Agama Kupang tanggal 13 Desember 2022, karena objek tanah dalam amar putusan tidak sama dengan luas tanah di dalam sertifikat tanah tersebut. Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat satu telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya dengan disertai eksepsi mengenai kewenangan mengadili
mengadili. Penggugat tidak memiliki legal standing, gugatan kewenangan nebis in idem, gugatan kabur atau absurd libel, gugatan error in persona, dan gugatan error in objecto. Sedangkan tergugat 2 mengajukan jawaban pada pokok sepaham dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak mengajukan eksepsi sebagaimana telah diajukan sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara, bahwa selain jawab menjawab telah terjadi pula replik dan duplik antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada putusan sela. Bahwa di samping mengajukan eksepsi tentang kewenangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela, tergugat 1 mengajukan pula eksepsi mengenai penggugat tidak memiliki legal standing, gugatan nebis in idem, gugatan kabur atau obscure libel, gugatan error in persona, dan gugatan error in objecto. Selanjutnya, hakim tunggal akan mempertimbangkan eksepsi tergugat 1 tersebut sebagai berikut. Bahwa tergugat 1 mengajukan eksepsi tentang legal standing dengan dalil bahwa penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat dengan alasan perkawinan kedua antara penggugat dengan tergugat 1 tidak sah. Kemudian penggugat memberikan jawaban sebagaimana dalam repliknya. Kemudian tergugat 1 dan tergugat 2 mengajukan bukti sebagaimana dalam duduk perkara, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti bahwa penggugat Dewi Astuti telah bercerai dengan Simon Ima, yaitu selaku tergugat 1. Kemudian penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama seperti yang terdapat dalam bukti P6 dan P1. Kemudian penggugat mengajukan perkara perbaikan nama putusan karena berdasarkan bukti T1, T4, amar putusan tidak dapat dieksekusi atau non-executable, sehingga hakim menyatakan bahwa penggugat mempunyai legal standing mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kupang. Oleh karena itu, eksepsi tergugat 1 terkait legal standing harus ditolak. Selanjutnya dalam pokok perkara, bahwa penggugat mengajukan gugatan perbaikan amar putusan dengan menunjukkan bahwa gugatan perbaikan amar putusan dengan nomor 76 garing PDT 3/2020 garing PA Kupang yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor 1 garing PDT 3/2021 garing PA KP Junto, yang dimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 877 garing K garing AG garing 2021 dinyatakan non eksekutable berdasarkan penetapan nomor 2 garing PDT X garing 2022 garing PA KP. Dikarenakan objek tanah dalam amal putusan tidak sama dengan luas tanah di dalam sertifikat tanah tersebut, bahwa tergugat 1 mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya dengan gugatan penggugat harus ditolak. Sedangkan tergugat 2 pada pokoknya sepaham dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa terhadap objek gugatan yang dimintai atau dimintakan perbaikan amal putusan, yaitu sebagaimana dalam petitum surat gugatan penggugat telah mengajukan alat bukti, bahwa alat bukti bertangga P4 dan P5 berupa fotokopi bermaterai cukup dinas segelen, akan tetapi bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan berdasarkan pasal 301 RBG Junto pasal 1888 KUH Perdata disebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu alat bukti tulisan terletak di akta yang asli, sedangkan bukti-bukti bertanda P4 dan P5 tidak dapat ditunjukkan aslinya. Oleh karena itu, alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Bahwa alat bukti penggugat yang terikat dengan objek sengketa sebagaimana petitum surat gugatan penggugat dipandang oleh hakim tunggal tidak cukup dalam pembuktiannya, sehingga hakim tunggal berpendapat tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat, bahwa
Oleh karena perkara akuo dalam perbaikan amar putusan terkait harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syariah yang berkaitan dengan perkara ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kasus yang telah kami bahas adalah pokok pertimbangan penggugat mengajukan perubahan putusan amar yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Agama Kupang junto putusan Mahkamah Agung karena bersifat tidak dapat dieksekusi atau eksekutable. Karena objek tanah yang ada pada putusan amar tidak sama dengan luas tanah dalam sertifikat. Tetapi tergugat satu juga mengajukan eksepsi karena legal standing dari penggugat, nebis in idem dan error in persona dan juga error in objecto, tetapi ditolak oleh pengadilan. Jadi inti dari pembahasan kami pada kali ini adalah pengadilan menolak gugatan penggugat karena putusan ini sudah bersifat inkrah dan nebis in idem, asas nebis in idem berlaku di sini. Menurut kelompok kami, penggugat harusnya mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, sebab putusan hakim yang sudah bersifat inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa diintervensi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.